Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nas'alullah ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amali salih wa ayyaftaha lana futuhal arifin wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita murojaah berkaitan dengan macam-macam najis dari segi mensucikannya. Jadi najis jika ditinjau daripada segi mensucikannya atau cara mensucikannya bisa dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah mughalladhah atau najis yang berat, yaitu ada dua macam. Yang pertama adalah najis anjing, kemudian yang kedua adalah babi. Jadi kedua-duanya ini termasuk dalam kategori najis mughalladhah atau najis berat, yang dimana cara mensucikannya adalah dengan 7 kali salah satunya dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah, tetapi yang lebih afdal di awal basuhan. Di awal basuhan ada beberapa cara, di antaranya adalah dengan mencampur tanah dengan air langsung, kemudian dibersihkan kotorannya atau najisnya. Kemudian cara kedua dengan tanah, jadi najisnya di depan kita, kemudian kita berikan tanah, kemudian baru setelah itu dengan air. Jadi bisa tanahnya dimasukkan di dalam air kemudian dicampur, bisa juga tanahnya dulu langsung ke najisnya, kemudian dibersihkan dengan air sebanyak 7 kali. Dan sebagaimana yang kita sebutkan pekan lalu bahwa tanah ini tidak boleh digantikan dengan yang lainnya seperti sabun atau yang zat-zat yang lainnya. Jadi harus tanah. Dan tidak boleh kurang dari 7 kali. Ketika kita hanya mencuci 6 kali atau 5 kali, berarti itu masih dikatakan najis meskipun sudah kelihatan bersih. Dan apabila kita mencuci 7 kali tapi tidak dengan diantara salah satunya dengan tanah, maka itu juga masih dikatakan najis meskipun dicuci berkali-kali, meskipun dengan mesin cuci, meskipun dengan sabun cuci. Tetapi ketika itu belum dicuci dengan tanah, maka masih dianggap najis. Kemudian yang kedua adalah mukhaffafah. Ini lawannya, yang tadi berat sekarang najis ringan, yaitu hanya satu macam, kencing bayi laki-laki. Bayi laki-laki di bawah 2 tahun yang masih minum susu. Tapi ini susu murni ya, bukan susu yang sudah tercampur. Yang pertama kita mengatakan kencing, berarti kita mengeluarkan apa? Berarti kotoran tidak termasuk, cuma kencingnya. Ketika kita mengatakan bayi laki-laki, berarti kita mengeluarkan bayi perempuan tidak termasuk. Kemudian di bawah 2 tahun, kalau dia bayi tapi sudah melewati 2 tahun ke atas, berarti tidak dikatakan najis mukhaffafah atau najis ringan. Dan yang terakhir masih minum susu. Berarti kalau dia sudah makan, berarti kencingnya sudah termasuk kencing mutawassithah, atau sudah tidak termasuk dalam kategori najis yang ringan. Kecuali kita mengatakan tahnik itu ya tidak termasuk. Tahnik yang kurma itu belum termasuk makan buah namanya itu. Itu pengecualian. Dan juga untuk berobat. Kalau untuk berobat, dia makan sesuatu selain susu tapi untuk berobat, maka itu tidak berpengaruh. Masih dikategorikan bahwa kencing bayi tersebut adalah najis
ringan. Dan cara mensucikannya adalah dengan memercikkan air, tapi dengan syarat ke seluruh bagian najis. Nah, kalau misalnya najisnya banyak maka diperas dulu, misalnya kencing dan kencingnya banyak maka diperas dulu, setelah diperas baru dipercikkan. Kalau kencingnya dari sini sampai sini berarti perciknya sampai dari sini sampai sini. Tidak boleh sebagian. Nah, harus meliputi semua sesuatu yang terkena najis. Kemudian yang terakhir adalah najis yang sedang. Berarti tadi najis berat ada 2, najis ringan ada 1, najis sedang antara ringan dan berat ini selain daripada yang 3 tadi. Nah, dan macam-macamnya kita sudah sebutkan. Yang pertama adalah khamar yang memabukkan, yang berbentuk cairan. Adapun sesuatu yang memabukkan tetapi dia tidak bentuk cair, misalnya dia bentuknya obat atau padat, maka ini tidak najis. Yang najis adalah khamar yang berbentuk minuman. Khamar yang berbentuk minuman. Nah, kemudian dan di sini sebenarnya ada khilaf, cuman kita akhirkan. Yang kedua adalah air kotoran, kencing dan teman-teman kencing dan tai manusia dan hewan. Jadi biar digabung langsung aja. Jadi kencing dan tai manusia dan hewan. Maksudnya kencing dan tai manusia, kencing dan tai dari hewan, biar ringkas. Nah, kemudian yang bisa dikategorikan di sini diikutkan hukumnya di bawah kencing itu termasuk wadi dan madhi. Wadi dan madhi. Nah, kecuali apa mani tidak termasuk. Jadi dia keluar dari kubul, kencing, wadi dan madhi. Dan dikecualikan apa mani, karena mani adalah sebenarnya asal dari manusia dan itu tahir atau suci. Nah, manusia yang berbentuk cair. Nah, kemudian kotoran ini diikutkan dengan muntah. Jadi yang harusnya keluarnya lewat bawah, nah ini keluarnya lewat atas. Nah, jadi tadi kencing dan kawan-kawannya. Kawan-kawan kencing itu adalah mazi, wadi dan mazi. Temennya kotoran atau tai adalah muntah, meskipun dia keluar lewat atas. Nah, kemudian yang ketiga adalah bangkai. Jadi setiap hewan yang tidak disembelih dengan cara syar'i, atau sesuai dengan sembelihan syariat yang diajarkan oleh syariat. Meskipun dia disembelih tetapi dia tidak sesuai dengan syariat Islam cara penyembelihannya, maka itu masih dikatakan bangkai, dan bangkai itu hukumnya najis. Kecuali kita berikan pengecualian ada dua. Yang pertama adalah ikan dan belalang. Nah, kemarin ada yang bertanya kepiting. Cari-cari ternyata kepiting itu ya asalnya dia di laut atau di air. Ya, tergantung nanti kepiting apa ya. Kepiting juga macam-macam. Jadi dia bukan seperti buaya yang bisa hidup di darat dan kalau yang di darat aja itu lebih bahaya. Buaya darat. Nah, itu yang tadi ikan dan kawan-kawannya. Ikan dan kawan-kawannya artinya bangkainya semua tidak najis. Nah,
bangkainya tidak najis. Termasuk tadi apa? Kepiting. Nah, kemudian apa lagi nih? Yang terakhir. Yang terakhir adalah darah. Nah, darah di sini bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama darah hewan yang halal tapi bangkainya haram. Hewan halal tapi bangkainya haram. Contohnya Sapi. ya sapi. Ya sapi kan halal. Tapi kalau dia jadi bangkai ya haram. Ini hukumnya najis. Maksudnya darah sapi itu ya najis. Darah sapi najis. Nah, kecuali yang dimaafkan. Nanti dimaafkan yang darah yang melekat dengan sapi. Yang melekat itu dimaafkan. Tetapi darah yang mengalir ketika disembelih ada darahnya mengalir, nah itu najis. Tetapi ketika dipotong-potong, ya biasanya masih ada darahnya. Ya, sedikit-sedikit melekat dengan dagingnya. Nah, itu dimaafkan. Nah. Kemudian yang kedua adalah darah hewan yang bangkainya pun halal. Nah, darah yang bangkainya pun halal. Contohnya tadi yang kita kecualikan apa itu? Ikan dan jadi apa hukumnya? Nah, jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tetap najis, ada yang mengatakan suci. Jadi darah ikan itu ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Nah, kemudian yang ketiga adalah darah manusia. Tadi darah hewan seperti sapi, ayam. Nah, kemudian yang kedua darah ikan, belalang. Tidak tahu belalang ada darahnya enggak? Kayaknya enggak ada darahnya. Kemudian darah yang ketiga darah manusia. Darah manusia ini terbagi menjadi tiga juga. Kalau dia haid dan nifas ini jelas. Maksudnya khusus wanita tentunya ini. Haid dan nifas, ini najis. Kalau darahnya sedikit dimaafkan, kalau darahnya banyak najis. Jadi darah manusia itu najis. Ya sudah. Dan cara mensucikannya ya seperti biasa. Nah, tidak harus sampai 7 kali. Yang penting dirasa sudah bersih dan tidak harus pakai tanah. Nah, tapi tidak cukup dengan dipercikkan. Jadi kalau najis sedang ini ya jangan dipercikkan. Nah, harus dicuci. Nah, kemudian mungkin bisa ditambahkan darah-darah yang dimaafkan. Atau ini sudah. Darah-darah yang dimaafkan itu ya darah yang atau najis yang dimaafkan itu seperti najis yang dibawa oleh lalat misalnya. Jadi lalat itu terkadang dia hinggap di najis. Lalat hinggap di najis. Nah, ketika dia dari najis ya, terkadang ke baju kita. Ya, maksudnya ada tapi tidak kelihatan. Terkadang ada tapi tidak kelihatan. Itu dimaafkan. Termasuk najis yang dimaafkan adalah najis yang tidak kelihatan atau najis yang sangat sedikit. Seperti apa tadi contohnya? Kakinya lalat hinggap di najis, kotoran. Kemudian hinggap di pakaian kita. Nah, ini dimaafkan. Kemudian termasuk juga darah luka juga dimaafkan. Darah luka ketika kita luka kemudian sholat, itu dimaafkan.
Adapun ketika dia sudah tumpah darah manusia tapi dia sudah tumpah, nah itu yang najis. Tetapi yang melekat ini sebenarnya najis tapi dimaafkan. Ketika seorang itu ada luka, kecuali tapi jangan dikorek-korek, nggak usah disengaja, tidak usah disengaja. Contohnya misalnya ada apa ya, bernanah, kemudian pas sholat dikeluarin nananya, nah ini berarti najis, ini sengaja ini. Nah kemudian ada juga jerawat. Termasuk bangkai yang dimaafkan itu bangkai hewan yang tidak punya darah. Seperti apa? Belalang. Ya misalnya ya belalang atau lalat kayaknya. Lalat tidak punya darah. Punya darah. Ular. Burung-burung. Jadi yang tidak punya darah ya. Sebagian mengatakan ya dimaafkan karena pernah lalat itu hinggap di minuman. Dicelup masih bisa diminum darinya itu. Jadi harusnya kan kalau sudah masuk berarti sudah najis. Tapi kan tidak apa-apa, tidak apa-apa diminum. Kemudian mungkin yang terakhir kita murojaah, kemarin kita sebutkan bahwa ada khilaf ya, di khomar. Jadi ada yang mengatakan khomar itu najis, tetapi sebagian ulama mengatakan najis di situ sebenarnya bukan najis pada zatnya, tetapi itu najis maknawi. Ya, najis maknawi itu artinya karena di dalam Al-Quran itu disebutkan dalilnya innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan itu. Innamal khamru yakni sesungguhnya khamar, nah wal maisir perjudian atau judi, nah wal azlam wal ansab patung-patung berhala-berhala ya semuanya itu rijsun ya kotor. Nah maka jauhilah. Nah, ini dalil orang yang ulama yang mengatakan bahwa khamar itu najis, rijsun. Nah, rijsun itu kotor. Tetapi ulama yang lain berpendapat lain bahwa sesungguhnya yang dimaksud najis di sini itu bukan najis pada zatnya. Dan dalilnya itu setelahnya itu ya judi. Judi itu kalau kita pegang ya tidak najis. Yang najis itu ya perbuatannya itu, perbuatan judinya. Patung itu ya tidak najis. Misalnya batu, dibuat patung kemudian disembah. Nah itu tidak najis ketika dipegang, nggak harus dicuci. Tetapi yang najis itu yang menyembah berhala itu maksudnya najis. Nah itu yang dimaksud dengan najis mana. Begitu pula dengan khomar ya. Khomar itu sebenarnya air khomar itu yang tidak najis. Yang najis itu ketika diminum itu maksudnya. Maksudnya najis maknawi, bukan najis yang termasuk yang tiga ini atau najis yang harus disucikan menggunakan air. Najis di sini istilah lainnya najis yang secara maknawi. Maksudnya perbuatan itu tidak baik. Tidak baik atau perbuatan itu kotor. Nah, jadi tetapi jumhur tetap mengatakan bahwa ya khamar itu najis. Jadi kemarin sambung aja yang mengatakan atau yang bertanya apa hukum alkohol itu ketika dicampur dengan parfum. Ya, alkohol kan maksudnya umul khamar, induknya khamar itu ya di alkohol itu. Nah, ketika orang sholat memakai parfum ada alkoholnya itu hukumnya bagaimana? Pada intinya hukumnya boleh memakai parfum, tetapi yang utama kalau ada memakai wangian yang tidak ada alkoholnya. Tetapi adapun yang memakai itu juga tidak dikatakan najis ketika mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa khamar itu tidak najis. Atau kalaupun kita mengatakan khamar itu najis, maka itu termasuk najis yang
dimaafkan karena kadarnya atau jumlahnya sedikit. Dan ada juga yang mengatakan bahwa khamar atau alkohol yang digunakan di parfum itu bukan alkohol yang diminum. Jadi beda. Namanya alkohol sama alkohol tetapi dia beda jenis. Nah, seperti itu. Jadi khulasahnya bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh, tetapi lebih baik menjaga kehati-hatian yang kalau bisa ada pilihan mencari wewangian yang kemudian kita lanjut langsung aja murojaahnya karena kemarin mungkin agak banyak yang berhalangan. Ya, makanya kita murojaah sifat salat itu. Kemudian kita lanjutkan langsung bab sholat. Nah, jadi kemarin itu kita sudah membahas tentang apa cara bersuci dari hadas dan cara bersuci dari najis. Hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi, dan ada badalnya yaitu tayamum. Kemudian pekan lalu kita membahas bagaimana cara bersuci dari najis, baik itu najis besar, najis ringan, dan najis sedang. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu sholat. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita wudhu atau ketika kita bersuci itu sebenarnya kita harus khusyuk. Dan sebelum kita masuk lagi, saya tekankan lagi, saya ulangi lagi bahwa kalau hadas, bersuci dari hadas baik itu kecil maupun besar, itu syaratnya termasuk rukunnya adalah harus niat. Tapi kalau najis tidak wajib niat. Jadi kalau kita membersihkan tanpa ada nawaitu itu tetap sah. Ya, tetap sah. Jadi najis itu tidak wajib niat. Tapi kalau bersuci dari hadas seperti wudu, mandi, dan tayamum itu termasuk rukunnya adalah niat. Itu bedanya. Nah, kemudian sekarang tentang sholat. Nah, yang kita pernah singgung bahwa siapa yang wudunya khusyuk, insya Allah sholatnya khusyuk. Tetapi biasanya orang yang wudunya ngasal-ngasal, ya, yang penting basah, gosok kiri, gosok kanan. Nah, itu biasanya kemungkinan besarnya ketika sholat juga tidak khusyuk. Maka siapa yang memperbaiki wudunya, biasanya dia sebenarnya itu sudah membantu dia untuk bagaimana supaya dia bisa khusyuk di dalam sholatnya. Nah, jadi ibaratnya itu kita di dunia ini hanya ada dua. Yang pertama, di dunia ini kita sholat, dan yang kedua kita menunggu sholat. Itu aja sebenarnya. Jadi imma kita sholat, imma kita menunggu sholat. Setelah sholat berarti kita menunggu sholat. Misalnya tadi kita sholat asar, berarti sekarang ini kita lagi menunggu sholat. Jadi diniatkan seperti itu. Karena apa? Siapa yang meniatkan menunggu sholat, sebenarnya dia seperti orang berada di dalam sholat. Orang yang menunggu sholat berarti dia seakan-akan berada di dalam sholat. Karena apa? Apalagi dia niatkan. Jadi setelah sholat, ngapain sekarang? Ya nunggu sholat. Sehingga ketika kapanpun dia meninggal dunia, antara dua, tercatat sebagai mungkin dia meninggal di dalam sholat, atau paling tidak dia meninggal dalam keadaan menunggu sholat. Jadi statusnya itu bagus. Dalam keadaan apa dia meninggal? Boleh jadi ketika sholat, atau paling tidak sehingga dia dicatat, Masya Allah, dia meninggal dalam keadaan menunggu sholat. Kenapa? Setelah sholat dia niatkan, ya saya nunggu sholat berikutnya. Setelah sholat niatkan lagi, saya menunggu sholat berikutnya. Sehingga masafah ini dia antara sholat satu dengan sholat yang kedua itu tercatat sebagai apa? Ibadah. Ada pahalanya. Pahala apa? Pahala menunggu sholat. Karena dia sudah berniat. Nah,
Jadi hidup kita cuma itu sebenarnya, antara sholat dan menunggu. Nah, dan kita juga sempat menyinggung dulu, ya kalau kita ulangi lagi, bahwa kalau kita ingin tahu sholat kita diterima atau tidak, maka sebenarnya bukan melihat ketika kita di dalam sholat, tetapi lihatlah apa yang kita lakukan setelah sholat. Ketika apa yang kita lakukan setelah assalamualaikum waalaikumsalam, nah, ketika kita menunggu sholat ini, apa yang kita lakukan antara jarak sholat yang satu dengan sholat yang kedua. Ketika kita melakukan kebaikan, itu bertanda sholat yang sebelumnya itu diterima. Tetapi ketika setelah sholat, ya, masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, itu pertanda besar boleh jadi sholat yang tadi itu tidak diterima. Kalau sholatnya diterima, sebenarnya ya tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat yang benar-benar sholat itu ya bisa mencegah seseorang itu dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, makanya cara mengetahui tadi sholat saya keterima atau tidak, ya lihat sekarang sholat asar tadi terima atau tidak. Apa yang kita lakukan setelah sholat asar sampai maghrib? Nah, ketika itu ketaatan, ya itu pertanda baik bahwa boleh jadi sholat asar saya tadi diterima di sisi Allah. Tetapi ketika ba'da asar ini langsung maksiat, ya itu pertanda buruk, boleh jadi ya sholat asarnya tidak diterima. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan yang pertama. Apa itu sholat? Di sini ada pengertian sholat dan uzur sholat. Kemudian nanti kita bahas syarat sah sholat, ya meskipun nanti ada juga syarat wajib sholat. Kemudian rukun sholat, ada sunnah mengangkat tangan, syarat sah sujud, ada abadus sholat, kemudian sebab sujud sahwi, kemudian yang terakhir adalah pembatal sholat. Nah, yang pertama adalah pengertian sholat. Pengertian sholat secara bahasa adalah ad-du'a'u atau doa. Jadi sholat itu sholla yusolli sholatan, artinya da'a yad'u du'aan. Jadi asal daripada kata sholat berarti doa. Nah, karena kenapa dikatakan sholat itu sholat? Karena di dalamnya banyak doa. Dipenuhi dengan doa dari Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Kemudian ketika kita sujud diperintahkan untuk memperbanyak doa. Kemudian di akhir atau sebelum salam, ya kita juga dianjurkan untuk memperbanyak doa. Jadi itu waktu-waktu ijabah. Nah, jadi sebelum salam, setelah at-tahiyat dan seterusnya, nah itu usahakan berdoa di sini, termasuk ketika sujud. Nah, kemudian secara istilah, ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi doa itu ucapan dan perbuatan. Ucapan ya seperti Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamid, itu ucapan. Alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu ucapan. Perbuatan ya seperti ruku, sujud, berdiri, nah itu i'tidal, nah itu namanya perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram. Yang awalnya takbiratul ihram dinamakan takbiratul ihram karena setelah takbir ini haram lagi melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan sholat. Jadi diharamkan lagi makan. Setelah takbiratul ihram haram makan, haram ngobrol. Kenapa? Nah, makanya dinamakan takbiratul ihram, mengharamkan perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang tidak berkaitan dengan sholat. Yang boleh kita ucapkan ya ucapan yang diperbolehkan di dalam sholat, seperti Al-Fatihah dan seterusnya, atau ruku dan sujud, itu juga gerakan tetapi diperbolehkan di dalam sholat. Nah, kemudian diakhiri dengan salam. Nah, yang kita pernah singgung bahwa salam itu maksudnya apa? Hablum minan nas. Salat itu hablum minallah. Jadi ketika kita salat itu artinya itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pernah membahas tafsir surah Al-Fatihah, yang dimana surah Al-Fatihah kita bagi Allah Subhanahu wa taala membagi dua. Antara siapa? Antara
dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ya kan? Yang kita bahas dulu tentang tafsir, dan ada hiwar, ada apa? Percakapan di dalam surah Al-Fatihah itu. Kalau masih ingat. Kalau diamalkan pas sholat, insya Allah ingat. Tetapi kalau tidak diamalkan, bukan yakin ya. Biasanya lupa. Nah, misalnya nggak kita murojaah sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin, jawabannya. Nah, kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi. Kemudian Malik Yaumiddin, Majjadani abdi. Terus setelahnya nah, ada baini wa baina abdi. Kemudian yang ayat seterusnya itu hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Makanya ya ini termasuk rukun ya, rukun di dalam sholat, karena sebenarnya disitulah intinya. Apa? Disitulah kita ibaratnya ngobrol dengan Sang Pencipta. Nah, makanya sunnahnya juga itu ya satu ayat. Jangan satu napas. Dari Al-Fatihah satu napas sampai waladhdallin. Nah, atau dari basmalah sampai waladhdallin. Akhirnya kan seakan-akan kurang penghayatan. Tapi sah dan boleh ya, Bo. Kalau berkata boleh ya, Bo. Boleh. Tetapi lebih baik satu ayat. Ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, seakan-akan kita diam dan seakan-akan kita mendengarkan Allah menjawab kita. Hamidani abdi, sungguh hambaku telah memujiku seperti itu. Jadi terasa gitu, terasa obrolannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam adalah hablum minan. Itu tadi hubungan kita dengan Allah. Makanya siapa yang tidak sholat berarti sama saja dia telah menghancurkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau sholat berarti dia telah menghancurkan hubungannya dengan Allah. Dan orang kalau hubungannya sudah tidak baik sama Allah, maka semua kehidupannya ya tidak diberkahi. Ya, tidak diberkahi, tidak diberikan pertolongan. Tetapi siapa yang menjaga hubungan ini, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Maka ada wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka ketika Nabi mendapatkan masalah, maka Nabi itu cepat-cepat sholat. Nah, karena di dalam sholat itulah ada solusi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, ada masalah, sabar, sholat. Sebenarnya seperti itu. Ya, kalau mau ikut Nabi. Dan itulah obat dari segala masalah. Sabar, kemudian sholat. Nah, makanya orang itu terkadang misalnya minta sesuatu, ngajukan proposal misalnya ke mana, orang kaya misalnya, ada orang kaya di kampung, kita ngajukan proposal. Nah, ketika orang kaya tersebut mengatakan setelah sepekan ya dia melihat proposal, kemudian kita dipanggil, kita bersegera atau tidak? Bersegera. Kenapa ya? Mau cair ini proposalnya, mau cair. Permintaan kita mau dikabulkan. Sebenarnya kita itu banyak doa, kita banyak harapan, kita mau ini mau itu, ya kan? Nah, ketika Allah panggil kita hayya 'alas shalah, banyak yang tidak mau. Padahal sebenarnya Allah itu manggil dia seperti orang kaya tadi, manggil ke rumahnya, sini. Ya, tak kasih. Mau dicairkan ini proposalnya, mau cair. Orang pasti berbondong-bondong, ya. Nah, tapi kalau Allah yang manggil, jadi sudah ada kebutuhan nih, saya mau ini, dipanggil nggak mau. Nah, itu kan namanya orang bego ya. Misalnya sudah minta sama, ya kan, mau dikasih, tapi dia tunggu dulu, nggak ada yang seperti itu, tunggu dulu. Kalau mau dikasih duit, nggak ada tunggu. Ini Allah yang berjanji, makanya itu hayya 'alas shalah. Sini tak kabulkan apa yang kalian minta selama ini. Kalian minta di pagi hari, kalian minta sesuatu di siang hari. Pas dipanggil mau dikasih ya tidak mau. Dia sendiri yang lari. Nah, jadi ibaratnya seperti itu. Makanya setelah itu hayya 'alal
Falah. Ayat al-falah yang maksudnya sini tak kasih kemenangan, ini keberuntungan ini. Ya, segala masalah apapun ya ada di sini. Dengan catatan tentunya ya sholatnya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertiannya. Dan sedikit mukadimah tentang nanti kita akan bahas lagi ya. Kita bahas secara hukum fikih nanti setelah selesai, nanti kita mungkin tatbik ya, kita praktek sholat sekaligus mungkin nanti kita secara maknawinya. Jadi kenapa kita, apa maksud Allahu Akbar? Jadi bukan sekedar ucapan dan bukan secara gerakan dan seterusnya. Itu nanti tapi biar enggak ini. Jadi kita selesaikan fikihnya dulu, tata caranya sampai selesai, kemudian kita kaji lebih dalam lagi. Rahasia-rahasianya biar lebih khusus. Nah, yang kedua setelah kita membahas pengertian sholat, kita lanjutkan pembahasan yang kedua berkaitan dengan uzur sholat. Di sini ada dua, ada tidur dan ada lupa. Apa maksud uzur sholat? Uzur sholat ini maksudnya adalah sesuatu yang menghalangi kita, ya, atau halangan yang menjadikan kita tidak berdosa. Jadi apa arti uzur sholat? Halangan yang menjadikan kita tidak berdosa saat kita sholat di luar waktu. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi misalnya sekarang ini sudah bukan waktu zuhur. Ketika orang sholat zuhur sekarang, ini berdosa sebenarnya. Ini berdosa. Kenapa? Dia sholat zuhur di luar waktu zuhur. Waktu zuhur itu ya sampai asar. Sebelum masuk asar. Jadi seperti itu. Jadi waktu sholatnya seperti itu. Jadi waktu zuhur sampai kapan? Sampai azan asar. Sampai masuk waktu asar. Waktu asar ini sampai kapan? Sampai waktu maghrib. Waktu maghrib apa? Masuk waktu isya. Waktu isya sampai kapan? Sampai azan subuh waktu isya. Meskipun nanti ada perbedaan, tapi kalau di mazhab Syafi'i ya sampai subuh. Di mazhab yang lain katanya sampai jam 12 ada. Tapi kalau alhamdulillah di mazhab Syafi'i ya sampai subuh. Jadi maksudnya lebih panjang itu lebih baik. Ya maksudnya lebih baik dalam artian ketika orang sholatnya jam 1 misalnya, terbangun ketiduran ya jam 1 atau jam 2, ya itu belum berdosa atau tidak berdosa. Nah, dari sholat subuh sampai ini yang tidak, ini yang bukan sampai duhur. Jangan Ustaz ngatain dari sholat sampai sholat, enggak. Kecuali ini ya, ini saya biar tekankan ya, pengecualian ya subuh ya sampai terbit fajar. Sampai terbit matahari afwan. Jadi subuh itu awalnya terbit fajar, akhirnya terbit matahari. Nah, antara terbit matahari sampai zuhur ini namanya waktu kosong, maksudnya enggak ya. Nah, tidak ada waktu sholat wajib di situ. Tidak ada waktu sholat wajib, itu aja waktu yang kosong. Nah, itu waktunya sholat duha. Nah, kalau misalnya ketiduran, nah ini nanti ini nomor 1 ini tidur nih. Nah, kita bahas ini. Nah, yang pertama kita bahas. Jadi kita masih bahas topiknya ini. Apa arti uzur itu? Uzur sholat itu yang dimaksud apa? Halangan yang menjadikan kita tidak berdosa saat kita sholat di luar waktu. Yang harusnya kita berdosa, tapi karena halangan dua ini akhirnya tidak dikatakan berdosa karena ada uzur. Uzur yang pertama adalah tidur. Apa maksud tidur di sini? Kita bagi menjadi dua. Yang pertama, nah, nanti kalau pertanyaannya tidak ada di sini nanti di sananya. Nah, yang pertama, tidur sebelum masuk waktu sholat. Ini yang pertama.
Bisa juga ditulis di yang pinggirannya ini lebih baik, yang putih kosong, karena nanti kayaknya di situ nggak cukup. Di yang samping sini, yang samping yang putihnya ya, biar lebih leluasa. Nah, ditulis itu satu, mungkin tidur. Nah, kalau tadi tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Maksudnya apa? Contoh, jam 10 pagi, jam 10 pagi itu belum masuk waktu duhur. Nah, dia tidur jam 10 pagi itu. Artinya dia tidur sebelum masuk waktu sholat duhur. Karena misalnya waktu sholat duhur sekarang setengah 12, anggaplah seperti itu. Setengah 12 waktu sholat duhur, berarti jam 10 dia tidur. Ketika jam 10 itu sebelum masuk waktu sholat. Nah, itu maksudnya, itu contohnya. Nah, ini terbagi menjadi 3. Jadi di bawahnya A, B, C. Yang A mengira bisa bangun sebelum sempitnya waktu sholat. Nah, ini yang pertama. Apa tadi? Mengira, jadi dia menyangka, oh, saya tidur jam 10, insya Allah saya bangun ya masih di waktu zuhur nanti. Misalnya masih bisa bangun jam 1 atau jam 2, masih di dalam waktu zuhur. Dia nyangka seperti itu, insya Allah saya bangun jam 1 atau jam 2, seperti itu. Jadi dia mengira bisa bangun sebelum sempitnya waktu sholat. Kalau tadi kita contohnya sholat duhur, berarti sebelum sempitnya waktu sholat duhur. Nah, ini hukumnya bagaimana? Sama dengan atau apa tanda seperti itu? Ini termasuk uzur. Jadi sama. Kalau kita mengatakan uzur, berarti dia tidak berdosa. Misalnya dia sekarang tidur jam 10 tadi, 10. Berarti sebelum masuk waktu. Dan ketika dia tidur, dia mengatakan, biasanya saya itu ya tidak sampai sampai masuk waktu asar, seperti itu maksudnya. Jadi dia mengira. Tetapi ternyata di hari itu mungkin dia terlalu capek, ya. Akhirnya dia ketiduran sampai azan asar. Itu maksudnya. Nah, dia terbangun pas azan asar. Artinya apa? Waktu zuhur sudah habis. Artinya kan harusnya berdosa. Kenapa? Karena dia sholat zuhur di luar waktu. Tetapi karena tadi dia tidurnya sebelum masuk waktu dan dia mengira bahwa dia akan bangun ya sebelum habis waktu zuhur, maka ini menjadi uzur. Bisa dipahami? Jadi dia di luar perkiraan ini, di luar perkiraan. Jadi perkiraannya bisa lebih cepat bangun, tapi ini bablas. Nah, seperti itu. Kemudian yang B. Jadi bukan yang kedua, tadi yang masih pertama tapi bagian B. Kalau tadi mengira. Mengira itu ya dekat-dekat yakin lah. Dekat-dekat yakin. Ya. Bisa dengan mungkin pakai alarm, sudah masang alarm. Jam 1 saya mau bangun. Atau jam 12 saya mau bangun. Pakai alarm. Atau sudah mesen sama keluarga misalnya. Atau teman. Bangunin saya jam sekian. Ternyata temennya ketiduran juga. Nah, misalnya seperti itu. Yang kedua. Ini yastawiyani. Apa itu yastawiyani? 50-50. Jadi setengah-setengah ya, bisa bangun atau tidak gitu. Ragu. Ya ragu, pertengahan lah, pertengah. Tadi kalau tadi itu ya lebih dekat ke yakin, ya. Perkiraan itu maksudnya ya sekitar 70%, 75% lah. Ya insya Allah saya bangun lah 75%. Nah, kalau yang kedua ini 50-50, 50 bangun, 50 tidak. Itu namanya yastawiyan. Nah, ini juga hukumnya sama seperti yang pertama. Uzur. Jadi maksudnya tidak berdosa meskipun dia bablas. Yang ketiga lawannya yang pertama. Mengira bangunnya itu setelah sempitnya waktu.
Kalau tadi itu sebelum waktu. Kalau ini bedanya sama yang pertama, ini setelah. Tadi sebelum. Yang A itu sebelum, yang ini setelah. Mengira bangunnya itu setelah sempitnya waktu. Kalau tadi sebelum. Nah, jadi ada 3 ini. Yang pertama, mengira bahwa dia akan bangun sebelum sempitnya waktu. Itu yang pertama. Jadi sebelum berakhir waktu. Yang kedua 50-50. Yang ketiga ya paling 25. Ya. Ini mengira bahwa apa tadi? Dia akan bangun setelah sempitnya waktu. Jadi dia tidur jam 10 sebelum masuk duhur, tetapi dia kayak biasanya saya tidurnya itu kalau tidur setelah mungkin kerja seperti ini, capek seperti ini ya biasanya bablas gitu. Nah, ini perkiraan. Ini hukumnya apa kira-kira? Nah? Dua. Ada 2 pendapat. Selalu pendapatnya itu Ibnu Hajar dan Ar-Romli. Ibnu Hajar mengatakan Ar-Romli dulu, uzur. Yang pertama uzur. Jadi biar berurut. Tadi nomor A, B, C semuanya uzur. Jadi menurut Imam Ar-Romli, kalau selagi kita tidur sebelum waktu zuhur misalnya tadi, maka bagaimanapun perkiraan mau 75, mau 50, mau 25 itu tetap termasuk uzur. Kenapa? Karena sholatnya sebelum zuhur. Tidurnya sebelum tidurnya sebelum masuk waktu zuhur. Nah, atau waktu sholat secara umum. Nah, karena ketika itu dia belum wajib untuk sholat. Kalau jam 10 itu dia belum wajib sholat zuhur. Nggak boleh malah haram. Nggak boleh dia sholat zuhur di jam 10. Maksudnya dia belum mukallaf di situ. Belum terkena hukum beban syariat. Kenapa? Ya belum masuk waktunya. Mengapa? Makanya Imam Ar-Romli mengatakan ini termasuk uzur. Tetapi menurut Ibnu Hajar, ini bukan uzur. Maksudnya nanti berdosa. Sudah. Nah, ini yang pertama tadi. Ketika dia tidur sebelum waktu sholat. Yang kedua, lawannya berarti apa? Dia tidur setelah masuk waktu sholat. Nah, ini yang kedua. Jadi tadi yang pertama ada 3 macam, A, B, C. 75, 50, 25. Semuanya uzur menurut siapa? Tapi menurut Ibnu Hajar, A, B itu uzur, yang C-nya tidak uzur. Maksudnya nanti ketika dia sholat di luar waktu, ya dia akan berdosa. Tidak termasuk uzur. Kemudian yang nomor 2, tidur setelah masuk waktu zuhur. Ini sudah azan zuhur, tapi dia pergi tidur. Nah, itu maksudnya. Kalau tadi kan sebelum azan zuhur misalnya. Nah, sekarang ini sudah tahu, sekarang ini sudah waktu sholat. Dia belum sholat, tapi pergi tidur. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang ini yang ada ABC juga, tapi nggak usah ditulis. Anggap saja ABC itu ya seperti yang di atas, langsung hukumnya aja nanti. Maksudnya A itu ya 75 yang tadi sama. B-nya itu berarti 50% itu. Yang C-nya itu 25 kira-kira seperti itu. Jadi biar nggak nulis banyak, langsung aja hukumnya. Yang pertama ini hukumnya apa kira-kira? Jadi dia sudah azan, tapi dia mengira bisa bangun sebelum waktu sempit. Sebelum waktu sempit. Itu hukumnya bagaimana? Hah? Uzur atau tidak? Itu dulu. Uzur atau tidak? Kira-kira. Jadi misalnya nih, azan Isya. Azan Isya. Sudah masuk waktu Isya. Waktu Isya ini sampai kapan? Sampai azan subuh. Fajar sodik, bukan yang kadzib. Fajar sodik. Kalau fajar kadzib itu masih waktu Isya. Masih waktu Isya. Fajar sodik itu yang biasa masjid-masjid Allahu Akbar. Kalau satu azannya, kalau 2 azannya berarti azan yang pertama itu belum termasuk.
bagi yang azan 2 kali. Bagi yang azan dua kali. Sama seperti puasa lah istilahnya. Sama seperti puasa. Azan pertama masih bisa makan. Yang dilarang itu azan kedua. Azan kedua itu. Nah, sekarang ini misalnya dia jam 8 malam. Ini sudah masuk waktu tapi dia belum sholat isya. Dia pergi tidur mungkin karena kecapean. Tetapi dia mengira bahwa dia akan bangun jam 12 misalnya seperti itu, atau jam 11 atau jam 1 ya. Intinya sebelum waktu sempit. Nah, ini hukumnya seperti apa? Sudah masuk waktu tapi dia tidur dengan keyakinan bahwa dia bisa bangun. Baik itu bagaimana caranya, mungkin dia sudah kebiasaan seperti itu dan tahu, atau mungkin minta ke keluarganya atau istrinya, mungkin bangunin saya tidur dulu misalnya, saya ngantuk sekali. Nah, saya tidur dulu, nanti bangunin saya jam sekian. Atau temennya, atau pakai alarm misalnya. Nah, ini hukumnya uzur atau tidak? Kira-kira. Dua pendapat. Uzur. Nah, ini masih uzur. Masih masuk uzur. Kenapa? Ya, dia mengira bahwa dia akan bangun. Nah, meskipun uzur bisa ditambah tapi tidurnya makruh. Apa maksudnya? Ya tidurnya itu makruh, tapi kalau dia sholat nanti lewat waktu bablas itu tidak berdosa. Kenapa? Tapi bukan ngira-ngira ya, bukan ngira-ngira ini bukan ngira-ngira. Oh, ini saya mau ngira ini. Bukan seperti itu. Jadi benar-benar kayak sudah mau yakin itu. Insya Allah saya bangun, itu maksudnya, bukan kayaknya gitu, bukan. Itu berarti 50 nanti. Nah, jadi benar-benar insya Allah saya bangun. Apalagi sudah nitip ke keluarga, bangunin saya jam 12 misalnya. Ya, ternyata yang mau bangunin bablas juga. Akhirnya dia bangunnya azan subuh, sholat isyanya di waktu subuh. Ini uzur. Apa artinya uzur? Dia tidak berdosa. Meskipun tidurnya ini dihukumi makruh, tapi sholatnya tidak berdosa. Yang kedua, B dan C tadi. B dan C. B apa tadi? Sama-sama imbang antara bangun atau tidak. Yang kira-kira masih ragu-ragu. Ya, ragu-ragu. Nah, ini bukan uzur, jelas. Ini bukan uzur. Yang ngira-ngira tidak uzur. Yang tadi masuk uzur itu yang kalau dia sibuk yakin lah, hampir yakin bahwa insya Allah saya benar-benar bangun, nah itu masih uzur. Tapi kalau masih kayaknya, nah itu tidak uzur. Artinya apa? Tidak uzur ketika dia bablas dan sholat di waktu subuh, dia berdosa. Itu maksudnya. Itu maksud dari kata uzur dan tidak uzur. Maksudnya ketika dia bablas dosa atau tidak, itu maksudnya uzur. Itu maksudnya uzur. Kalau kita katakan tadi uzur berarti tidak berdosa. Kalau kita mengatakan tidak uzur berarti kalau dia bablas berdosa. Nah, kemudian yang ketiga, kira-kira yang ketiga apa ini? Kalau yang kedua aja tidak uzur, apalagi yang ketiga. Jadi yang B sama C-nya ini ya, kalau dia bablas ini berdosa. Dengan kata lain, tidak, tidurnya bukan uzur atau tidak termasuk uzur. Nah, Jadi hukum tidurnya haram. hukum tidurnya dia nanti dapat 2 dosa. Double. 2 dosa. Jadi misalnya nih, kayaknya saya ndak bangun nih, tapi dia pergi tidur. Padahal dia sudah masuk waktu isya. Pergi tidur dan dia beranggapan kemungkinan besar saya tidak bangun. Ini hukumnya bagaimana?
dua dosa. Dosa tidur dan dosa kalau dia bablas. Dapat apa? Dua double. Jadi tidurnya itu berdosa. Bukan pas dia sholat di luar waktu, dia juga berdosa. Jadi misalnya tadi jam berapa? Jam 10. Jam 8 tidur, sudah masuk waktu Isya. Dan kemungkinan besar kemungkinan besarnya dia tidak bangun, tapi dia pergi tidur. Tidurnya ini dosa. Dan ketika dia bablas dan sholat Isya di waktu subuh, sholatnya juga berdosa. Tapi kalau dia bangun sebelum subuh, artinya dia sholat di waktu Isya, tetap berdosa tidurnya. Meskipun nanti sholatnya tidak berdosa. Ini bisa dianggap. Misalnya, jadi kita anggap dua kali nih. Orang yang pertama sama-sama nih tidur di jam 8. Jam 8. Setelah masuk waktu. Dan kedua-duanya berkeyakinan atau kemungkinan besarnya misalnya dia kos-kosan sendiri, nggak ada orang yang bisa bangunin, misalnya seperti itu. Dan biasanya kalau dia tidur ya biasanya bablas gitu. Ya, susah dibangunin. Nah, ini kemungkinan besarnya ketika dua orang ini pergi tidur sama-sama, kedua-duanya sudah secara otomatis mendapat dosa. Dosa apa? Dosa tidur. Yang satu ini sholat Isyanya di waktu Isya, maksudnya sebelum waktu subuh. Ini tidak berdosa. Tapi tetap berarti dosanya cuma satu, dosa tidur. Yang kedua ini bablas. Berarti dosanya dua, dosa tidur dan dosa bablas itu. Dosa sholat di luar waktu. Ya, sudah selesai tentang tidur. Ada belum masuk mungkin. Tanyakan? Atau sudah di dalam sini tadi? Kalau subuh itu. Hah? Kalau subuh. Ada yang tanya kan kalau tidur waktu subuh nggak bangun, terus bangunnya jam 9. Misalnya. Itu gimana? Sholat subuh atau tidak? Oh, gimana ulang. Misalnya ada orang tidur bangunnya jam 9 pagi. Ya. Ini dari malam, maksudnya di malam. Ya. Bukan misalnya dengar azan subuh tidur lagi, bukan itu. Bukan. Berarti belum masuk waktu kan, tadi kita sudah jelaskan yang nomor 1 berarti dia karena tidurnya itu waktu Isya malam, misalnya jam 10 atau jam 11 tidurnya. Nah, itu berarti masuk kategori yang tiga tadi, masuk uzur. Ketika dia bangun jam 9, ya sholat jam 9 itu. Kalau tiap hari ya. Tapi dengan niat apa? Tapi bukan adaan. Kodoan. Jadi niatnya nanti kodo. Ini kodo. Apa artinya kodo? Bedanya kodo dan ada itu masih di dalam waktu. Ada itu masih di dalam waktu. Di luar waktu namanya kodo. Jadi saya sholat subuh kodo gitu. Saya sholat fardu subuh. Ya, fardu subuh kodo tapi bukan ada. Kalau ada itu ya di waktunya. Kalau kodo di luar waktu. Nah sekarang tambahan di bawahnya. Tadi sudah selesai kan? Ada dua macam, sebelum masuk waktu dan setelah masuk waktu. Ya, ini kita tambah 2 ini. Ini masih ditidur ya, masih ditidur. Ditambah itu. Kalau uzur, jadi ini catatan tambahan. Kalau uzur sama dengan atau apa (2) ya. Tidak wajib dikodok langsung.
berarti bawahnya apa? Lawannya. Kalau tidak uzur. Tadi uzur. Sekarang berarti tidak uzur. Kalau tidak uzur wajib diqodho langsung. Apa maksudnya wajib diqodho langsung? Jadi ketika bangun harus langsung diqodho. Nah, itu maksudnya wajib diqodho langsung. Tetapi kalau dia uzur, ini tidak wajib diqodho langsung ketika dia bangun, tidak wajib. Bukan berarti tidak boleh, tidak wajib. Apa artinya tidak wajib? Ya berdosa, antara dosa dan tidak. Maksudnya ada orang. Tadi kan kita sudah tahu yang mana uzur, yang mana tidak uzur, macam-macamnya tadi. Yang uzur itu, nah, ketika dia mau melaksanakan itu tidak wajib langsung. Misalnya dia bangun dari tidur, tidak wajib langsung qodho. Tetapi yang tidak uzur, misalnya tadi bablas yang B nomor 2, B dan C misalnya. Nah itu kan tadi apa? Tidak uzur. Itu wajib langsung diqodho. Ketika bangun tidak boleh yang lain-lain lagi. Langsung diqodho lagi. Nggak boleh tunda lagi. Kalau dia nunda tambah dosa lagi. Kalau dia tunda lagi tambah dosa. Jadi pas bangun langsung sholat. Jangan mengerjakan yang lain. Maksudnya wudhu dulu tentunya. Wudhu terus sholat. Sampai langsung sholat. Nah itu maksudnya. Jadi bisa dibayangkan. Tapi kalau dia uzur tadi tidak wajib diqodho langsung. Tapi dianjurkan lebih cepat, lebih baik. Maksudnya lebih baik, tapi bukan wajib, wajib. Terakhir. Nah, ini disebutkan di dalam sini kitab Nairobi tambahannya ini. Ya seperti tadi. Tadi itu catatannya berarti 2 poin kan? Kalau uzur tidak wajib. Di strap aja langsung ini, di strap di sampingnya, nggak usah tulis baru. Dia ini. Kalau uzur sunnah dibangunkan. Sunnah dibangun. Ini bukan yang tidur ya, bukan yang tidur. Maksudnya yang orang yang sekitarnya. Ini untuk orang sekitarnya. Kalau tidurnya itu uzur, berarti ini sunnah untuk dibangunkan. Tapi kalau yang bawahnya tadi apa? Tidak uzur, wajib dibangunkan. Nah, malas. Tapi ini bagi siapa? Orang yang hidup. Orang yang tidak tidur. Ya. Nah, itu maksudnya. Sudah selesai. Yang lupa ini kayaknya pekan depan aja ya. Iya. Berarti ini sudah tahu hukumnya. Kalau misalnya bablas, saya tadi tidurnya sebelum waktu atau setelah waktu. Nah, ini saya berdosa atau tidak? Gitu. Tapi tadi yang sholat subuh kebanyakan sebenarnya bisa bangun. Yang bablas sampai jam 9 itu biasanya kalau dia bangun dan tidur lagi itu tidak termasuk bablas. Itu maksudnya tidur sudah di dalam waktu itu namanya. Misalnya sudah waktu subuh, bangun dikit terus tidur lagi. Nah ini berarti tidurnya sudah masuk waktu. Nah, berarti berdoa kafaratul majlis. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.